Sebenarnya kenapa sih utang pemerintah bisa bertambah terus dan tambahan belakangan ini cukup besar? Nah, itu antara lain penyebabnya adalah karena pemerintah melakukan APBN yang sifatnya dia sebutnya ekspansif, itu penyebutan saja. Yang penting faktanya adalah belanja lebih besar dari pendapatan. Sebenarnya nanti kita akan perlu kuliah, apa benar kalau belanja lebih besar dari pendapatan itu ekspansif? Sebetulnya jawabannya belum tentu. Belanjanya untuk apa? Itu. Ini seperti saudara-saudara punya rumah tangga gitu ya, belanjanya lebih besar dari pendapatan. Lalu saudara cerita ke keluarga yang, keluarga saya tuh anggarannya ekspansif gitu kan. Ternyata buat beli HP yang mahal, kan ekspansifnya di mana? Beda nih kalau dia, karena saya mulai buka warung, buka apa, nambah usaha kan. Nah, itu ekspansif. Jadi panjang cerita. Meskipun untuk negara yang namanya ekspansif itu tidak selalu buka usaha. Pengeluarannya itu dianggap akan men-trigger peningkatan produksi, meningkatkan, itu bisa. Tapi kan berarti butuh analisis. Sementara kita setuju saja deh. Pemerintah mau mengatakan terserah, yang kita tahu pasti pemerintah selalu belanja lebih besar dari pendapatan. Masuk akal ya? Defisit. Di mana-mana kalau orang belanjanya lebih besar daripada pendapatan, ya dia punya dua cara untuk menutupi kekurangannya. Ya kalau rumah tangga, jual mobil, jual motornya nggak, jual aset gitu loh. Tapi pemerintah ini nggak bisa, karena kalau dia jualin aset lagi nanti masalah. Kita pernah melakukan di 2002, 2003, 2004. Tapi sekarang udah nggak bisa. Bukan nggak bisa itu nggak bisa jual. Mas mau jual PLN, mau jual Garuda, mau jual Hutama Karya, atau mau jual bangunan-bangunan pemerintah. Nggak bisa kan? Sehingga metodenya adalah dengan utang. Kekurangannya ditutupi utang. Disebutnya pembiayaan utang. Masuk akal ya? Dengan pembiayaan utang yang terus terjadi tiap tahun, utangnya terakumulasi. Jadi penyebab bertambahnya utang yang utama adalah pembiayaan utang disebabkan terutama oleh defisit. Selain defisit, di era Presiden Jokowi ini ada ide yang ide besar tapi mungkin tidak dipikirkan dengan cara yang besar. Jadi pengeluaran PSN apa kan ini besar itu? Dampaknya kan pengeluaran, memang bukan belanja itu, pengeluaran. Tapi otomatis kan karena dia defisit, belanja saja itu lebih dari pendapatan, lalu berambisi untuk menambahi proyek. Ya berarti kan utangnya lebih banyak lagi dong. Nah, disebutlah pembiayaan utang. Nah, kita bisa lihat ini. Yang biru ini defisit, yang orange ini pembiayaan utang. Jadi lebih dari pembiayaan utang terus kan. Jadi berutang lebih besar dari defisit. Ini salah penyebab utama tambahan utang. Ada satu yang jarang dibahas, kenapa utang bertambah. Saya tadi sudah singgung di depan, perubahan kurs. Kalau kurs melemah, tapi yang dihitung hanya murni 31 Desember tahun ini dibandingkan 31 tahun lalu. Karena itu ada upaya mati-matian biasanya di 31 Desember 23 hari itu untuk menekan kurs. Dengan segala cara supaya outstanding utang pemerintah bisa ketekan. Ya, tapi karena itu adalah hanya fakta akuntansi dan legal, ya saya nggak ini. Tapi kita perlu tahu, karena itu nanti Januari biasanya rupiahnya melemah lagi. Tapi saya berasumsi, apapun yang dilakukan oleh Bank Indonesia 31 Desember 2024 nanti pasti lebih tinggi, lebih lemah dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Nah, sebagian dari utang kan falas, ya, sebutlah sekitar 30%. Berarti kan yang 30% ini utangnya nilainya kan bertambah. Pada utangnya tetap, itu kurang lebih. Itu penyebab lain. Utang itu, saya bercanda sering, utang itu sebenarnya tidak pernah masalah. Yang masalah membayarnya. Candaan saya. Tapi kan semua juga tahu, utang itu adalah harus dibayar. Bayar utang itu namanya kan beban utang, pembayaran pokok utang. Kalau dia bentuknya SBN, dia dilunasi pada saat jatuh tempo. Kalau dia bersifat pinjaman, itu umumnya cicilan. Kalau tadi kewajiban tadi ada yang kepada para pihak, ya sesuai tanggalnya kan, harus dibayarkan. Kita jadi punya data tentang pembayaran pokok utang. Anda boleh googling tuh, pembayaran pokok utang. Anda mau cari di mana? Anda dapatnya nanti, mohon maaf, di media ini, media itu, pernyataan ahli ini. Pembelajar ekonomi, kalau lihat media atau lihat pendapat, ya sekedar untuk pembanding. Anda harus dapat sumbernya. Dari mana dapat sumber pembayaran pokok utang? Nah, kembali ke LKPP tadi. Sayangnya di LKPP dia harus Anda jumlahkan beberapa item. Nah, sementara terpaksa percaya sama dosennya dulu nih. Nah, cara saya menghitung begini, nanti silakan kalau saya salah dicek sendiri. Maka kita dapat data pembayaran pokok utang.
Masuk akal ya? Nah, pembayaran pokok utang itu di sini saya gambarkan dengan biru nih. Tahun 2024 otomatis perkiraan, belum kok. Nah, sekarang lagi beredar nih, utang yang jatuh tempo 800 triliun. Saya masih naruh baik hati nih, saya taruh 600 bukan 800. Saya punya alasan kenapa belum mengutip yang 800. Tapi yang ini kan sudah terjadi nih. Sudah terjadi, saya dapat dari LKPP. Ini adalah pembayaran pokok utang tiap tahun. Berarti biru naik kan? Nah, beban utang kan nggak hanya pokok, tetapi juga bunga. Nah, ini bunganya. Ini bunga yang tahun 2024 ini adalah yang dicantumkan oleh APBN, belum realisasi. Yang 2023 sudah realisasi. Bisa ya gambar ini dipahami ya? Maka kalau saya mengatakan beban utang, itu dijumlahkan saja. Yang sudah terjadi nih, 624 ditambah 439. Maka kita dapat berapa itu? Sekitar 1060 triliun kan? Begitulah beban utang di tahun 2023 lalu. Kalau kita gambar lagi, kita boleh dong membandingkannya dengan pendapatan negara. Masuk akal ya? Kalau Anda keluarga, Anda sebuah perusahaan, kan wajar membandingkan beban utang yang terdiri dari pembayaran pokok ditambah dengan bunganya, Anda bandingkan dengan pendapatannya. Sama-sama dengan kurun setahun. Maka yang biru ini menjumlahkan, nih saya biruin semua. Nah, sedangkan pendapatan negaranya saya tidak cantumkan di sini, silakan dicek, tapi sudah saya periksa. Ini saya kurang ini, sampai 2023 sudah saya hitung berdasarkan realisasi. Yang ini masih berdasarkan perakiraan. Apa yang terjadi? Di tahun 2023 ini lumayan ini. 38,93%. Ya anggap aja kisaran 38-40 sampai tahun depan. Mari kita berimajinasi. Posisi fiskal pemerintah itu adalah bayar utang dan bunga utangnya di kisaran hampir 40% dari pendapatannya. Dan tidak punya tren menurun. Dan itu terjadi di era pemerintahan Presiden Jokowi. Nggak mau jelek-jelekin Pak Jokowi, saya hanya ngomong data di pemerintahan era Pak Jokowi. Di era Bu Sri Mulyani. Fakta aja. Tadi kita sudah bicara juga tentang rasio. Rasio aman, ya aman tapi memburuk. Kalau aman pakai definisi dia, pakai definisi saya belum kan? Nanti kita kajian apakah ini aman. Saya untuk kuliah kali ini tidak membicarakan apakah aman atau tidak. Saya ingin menampilkan bahwa ada definisi tentang utang beberapa biji. Ini tadi pokok utang tadi. Karena kita defisit, pendapatan selalu lebih rendah dari belanja. Nggak mungkin bisa bayar. Ini tadi sekedar rasio. Tapi sebenarnya kita nggak bisa kan bayar utang dari pendapatannya habis buat belanja. Ini sekedar rasio analisis. Faktanya kita bayar utang dengan utang baru. Bahkan bunganya juga hanya di tahun-tahun tertentu bunga bisa sebagian dibayari pakai pendapatan. Ya, boleh dong kita melakukan analisis para pembelajar. Kalau begitu ngutangnya berapa? Kan ngutang barunya itu buat bayar utang lama plus kebutuhan baru ya enggak? Nah inilah yang terjadi di 2023. Bayar pokok 624, kita nggak bicara bunga nih. Karena kita defisit dan perlu macam-macam, maka ngutangnya adalah 1028 triliun. Tahun 2024 yang akan datang ini perkiraan konservatif. Artinya konservatif, saya berdasarkan data-data yang tersedia saja. Kalau krisis akan beda lagi. Kalau misalnya rupiah 17.000, 18.000, beda angkanya. Ini saya sudah mengasumsikan ngikuti saja lah. Oke, 16.000. Oh, oke, defisit bisa dikendalikan. Itu sudah begini. Dikendalikan saja nggak enak. Ya, kecuali 2020 ini kan wajar. Ini COVID ngutangnya banyak. Ya, tetapi nggak di zaman COVID juga. Orang kalau sudah sekali terbiasa, keluarga nih, saya nggak bicara negara. Tapi mungkin cocok untuk negara. Kalau udah biasa ngutang, pada saat dia lega pun gatal untuk nggak ngutang lagi. Kira-kira gitulah. Kurang disiplin kalau bahasa sederhana terhadap keuangan. Maka penarikan utang baru itu selalu lebih besar. Di dalam analisis yang lebih advance itu namanya resiko shortage, resiko refinancing 2. Financing itu artinya resiko bagaimana kalau nggak ada yang mengutangi atau nggak bisa ngutang. Masalah kan? Jadi masalah kita bisa muncul akibat jual surat berharga tidak laku. Cari utangan kepada para pihak susah. Dapat tetap. Karena itu pemerintah mulai sekarang sudah terlihat. Udahlah utangi kami, maksudnya beli SBN kami, yieldnya 7%. Ya begitu. Kalau kita nggak butuh-butuh amat, kasih aja yield 2%, 1%, benar nggak? Itu kenapa 7%? Oh 7% itu juga tidak terlalu tinggi. Ya, mau bandingin dengan siapa? Yield SBN benchmark 10 tahun Indonesia itu tertinggi di kawasan.
termasuk yang tinggi di dunia. Mungkin kita saingannya dengan Brasil, dengan Argentina. Masih untung ada yang mengutangi kan. Kalau bicara soal menurunkan grade utang, itu ya ini antara lain hitungannya. Kalau memang kita itu grade-nya bagus, ya ini enggak 7%. Tapi siapapun bisa baca laporan ini, emang cuma saya yang bisa baca. Apalagi mereka punya tenaga ahli, dia tahu, waduh pemerintah ini butuh utang sekian. Dan diumumkan. Nah, semacam itu ya. Jadi dari uraian saya untuk kuliah kali ini belum bicara risiko. Yang penting saya menggambarkan ada 4 definisi posisi utang. Dan masing-masing itu berdampak terhadap jumlah yang berbeda. Nah jumlah yang berbeda itu kalau kita rasiokan dengan PDB jadi berbeda. Lalu kalau kita mau membandingkan antar negara, kita harus tahu definisinya sama enggak. Kalau kita bicara lagi undang-undang, nah ini nanti materi teman-teman hukum ini, benar nggak definisi di Undang-Undang Nomor 13 itu adalah untuk ini? Jangan-jangan untuk yang ini. Sudah dekat banget kan? Kalau ini saya ngakui ini harus perlu debat, Bu Emil. Nah, dengan demikian, para pembelajar ekonomi ini punya agenda untuk makin mencermati pengertian utang pemerintah, data-datanya, dan harus bekerja keras untuk membuka-buka dokumen, sekaligus juga peraturan terkait, peraturan undang-undang maupun peraturan Menteri Keuangan. Mudah-mudahan kuliah ini ada manfaat buat semua para pembelajar ekonomi.